Anda masih di iNews Sore bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP itu membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespons hal itu, Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah, yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Majelis Sidang mempertanyakan alasan penyembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan, karena kami tetap... Sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Benatua Silalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang majelis hakim mengamuk dan mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Ke-9 informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir, hingga tanda tangan Rektor UGM dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kau mau ngejelasin ijazah lagi. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh Mas. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi
Pemirsa, Indonesia siapkan pasukannya untuk dikirimkan sebagai tentara penjaga kedamaian ke Gaza, Palestina. Rencananya pasukan tersebut akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Indonesia bersiap untuk mengirimkan pasukannya ke Gaza, Palestina. Total akan ada 20.000 personel TNI yang berangkat dalam misi perdamaian ke Gaza. Rencananya pasukan ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Tidak hanya itu, TNI juga menyiapkan 2 kapal rumah sakit lengkap dengan helikopternya. Kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Pantauan udara memperlihatkan api dan kepulan asap tebal masih muncul dari gudang pabrik tekstil serta gudang mesin produksi yang terbakar di kawasan industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya material bahan kain yang terbakar serta titik lokasi api yang sulit dijangkau petugas membuat api sulit dipadamkan. Terhitung sudah 12 jam api belum berhasil dipadamkan sejak terbakar pada Selasa dini hari. Petugas menggunakan racun api dan menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan sampai saat ini penanganan masih terus dilakukan karena apa? Kan ini ada barang yang sudah terbakar tekstil sehingga pemadamannya mungkin perlu lebih ekstra. Kebakaran pabrik tekstil terjadi pada Selasa pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Api pertama kali muncul pada bagian gudang pabrik dan merembet ke gudang mesin produksi hingga 3 bagian gudang hangus dan ambruk. Ratusan karyawan telah dipulangkan dan tidak ada aktivitas apapun untuk mempercepat proses pemadaman. Sementara polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Oxford University dikecam netizen Indonesia karena tidak mencantumkan peneliti Indonesia dalam ekspedisi penemuan bunga langka Rafflesia Halselti di hutan Sumatera Barat. Banjir bandang menerjang pemukiman warga di sejumlah wilayah di Sumatera Barat usai intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Anita Dewi. Pasca penggerebekan puluhan mak-mak di lapak yang dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba, Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil menangkap salah satu bandar sabu. Penangkapan pelaku ini diwarnai isak tangis histeris istri dan anaknya. Gak bisa. Penangkapan pelaku bandar sabu di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara diwarnai tangis histeris istri dan anak pelaku. Bahkan istri pelaku sampai jatuh pingsan hingga harus dibopong petugas. Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal bersama Polsek Muara Batang Gadis berhasil menangkap salah satu pelaku yang sempat bersembunyi di kolong rumah warga. Pelaku ID diamankan dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 97 gram. Kini polisi masih memburu 3 pelaku lain yang masih satu jaringan dengan pelaku ID. Menindaklanjuti kemarin aksi sweeping yang dilakukan oleh emak-emak, Bapak Kapolres kemarin sudah memerintahkan untuk membuat tim Sat Narkoba dengan Polsek Muara Batang Gadis. Kemudian dari hasilnya kemarin kami sudah menangkap salah satu bandar yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba berinisial ID. Sebelumnya puluhan mama menggerebek lokasi lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba di Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis. Perangkat desa. Lapak dihancurkan dengan cara dilempar dan atapnya dicopot sebelum akhirnya dibakar. Para mama ini kesal dengan maraknya aksi peredaran sabu di lingkungan mereka yang bisa membahayakan suami dan anak-anak.
Tim Liputan iNews melaporkan.